Jika ini seorang nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa orang ini adalah seorang berdosa. Itulah saudaraku yang kekasih yang terbesit di dalam hati si orang Farisi yang bernama Simon ini. Dia saudaraku yang kasih seperti meragukan saudaraku, yaitu kenabian dan juga ketuhanan daripada Yesus ini. Tetapi saudara-saudaraku, walaupun Simon ini saudaraku tidak mengungkapkan secara langsung kepada Tuhan, Yesus saudaraku yang maha tahu, yang tahu saudaraku apapun yang tersembunyi jauh di lubuk hati seseorang. Yesus tahu saudaraku, tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Maka saudaraku, walaupun si Simon, si orang Farisi ini tidak mengungkapkan isi hatinya, tetapi Yesus saudara-saudaraku langsung tahu, sehingga dia berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Lalu Simon itu menjawab, katakanlah guru. Lalu Yesus saudara yang kasih mengatakan yaitu kepada si Simon itu adalah yaitu dua orang yang berhutang ke si pelepas uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang kedua berhutang 50 dinar. Saudara-saudaraku, kalau yaitu kita istilahkan dengan rupiah, dia katakan saudaraku, 1 dinar itu adalah upah satu orang yang bekerja dari pagi sampai seorang, yaitu upah seorang buruh yang bekerja 1 harian. Kalau diistilahkan atau mungkin saudaraku dirupiahkan itu, ibarat seorang tukang saudaraku, 1 hari gajinya itu adalah 150.000. Kalau kita kalikan saudaraku, 500 dinar dikali yaitu 150.000, berarti saudara-saudara yang kekasih itu adalah 75 juta. Seorang berhutang 75 juta. Lalu yang kedua dikatakan saudaraku berhutang 50 dinar. 50 dinar saudaraku kali 150.000 rupiah sama dengan 7,5 juta. Dua-duanya dikatakan saudaraku tidak sanggup lagi membayar hutang mereka. Dua-duanya saudaraku datang yaitu kepada si pemilik uang itu. Oh, mereka mohon saudaraku supaya diampuni. Lalu saudaraku betul-betul yaitu si pelepas uang atau si pemilik uang itu saudaraku mengampuni kedua orang ini. Diampuni, dibebaskan saudaraku dari hutangnya. Lalu Yesus berkata kepada Simon si orang Farisi ini, menurut engkau siapakah dari kedua orang ini yang paling mengasihi si pemilik uang itu? Lalu saudaraku, Simon si orang Farisi ini berkata, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, dia yang paling mengasihinya. Lalu Yesus berkata, betul katamu itu. Aku juga berkata kepadamu, ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberikan air yang sejuk untuk membasuh kakiku. Tetapi lihatlah, perempuan ini tak henti-hentinya menangis, membasahi kakiku dengan air matanya. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak mencium aku. Tetapi lihatlah, perempuan ini tak henti-hentinya mencium kakiku. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak yaitu menyiapkan minyak meminyaki kepalaku, tetapi lihatlah, perempuan ini menuangkan minyak di kakiku. Dia menuangkan minyak wangi di kakiku. Maka aku berkata kepadamu, Simon, dosa yang begitu banyak yang dimiliki si perempuan ini sudah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Maka saudara-saudaraku, Simon dan juga bersama orang-orang seisi rumah yang ada bersama dengan dia, saudaraku, keheranan. Dengan bertanya dalam hatinya, siapakah orang ini sehingga orang ini dapat yaitu mengampuni dosa. Orang saudaraku tidak melihat, orang belum tahu saudaraku siapa Yesus itu. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia supaya dapat berbaur dengan manusia yang hidup, saudaraku. Sengaja Yesus itu meninggalkan kealahannya di sorga, datang mengosongkan diri, saudaraku, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia. Sehingga dialah saudara-saudara yang kasih, pribadi yang dapat saudaraku mengampuni segala dosa. Walaupun dosa orang saudaraku begitu banyak, dosa itu dapat diampuni. Seperti apa dikatakan oleh firman Allah, yaitu di dalam saudaraku Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian yaitu bunyi firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku,
Seberat apapun dosa seseorang, semerah apapun saudaraku dosa seseorang, sehitam apapun dosa seseorang saudaraku, kalau seseorang itu datang kepada Sang Juru Selamat, kalau orang itu saudaraku merendahkan diri saudaraku, memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan sanggup memberi pengampunan kepada dia. Itulah sebabnya dalam kitab Pemazmur dikatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah Allah akan melalukan yaitu dari ingatannya segala dosa pelanggaran kita. Oh Tuhan, buangkan saudaraku segala dosa-dosa kita ke tubir laut. Itulah saudaraku janji Tuhan kepada kita. Setelah Yesus mengatakan demikian, dia berpaling saudaraku kepada perempuan itu, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dia katakan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah yaitu dengan selamat. Saudaraku yang kekasih, Yesus yaitu membebaskan orang ini saudaraku, yaitu dari perbudakan dosa yang membuat hidupnya tidak tentram, yang membuat hidupnya mungkin tersiksa secara batin saudaraku. Karena apa? Dia tidak bisa berdiri tegak saudaraku sejajar seperti perempuan yang lain. Karena saudaraku yang kasih setiap hari ketertekanan jiwa itu selalu yaitu saudaraku yang kasih melanda hidupnya. Tetapi oleh pembebasan dari kuasa Yesus yang sangat luar biasa, orang itu pun saudaraku yang kasih yaitu dimerdekakan. Ia dimerdekakan saudaraku oleh apa? Oleh iman percaya, oleh imannya kepada Yesus. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Ini adalah kabar kesukaan, ini adalah kabar gembira yang sangat luar biasa, yang setiap orang saudaraku hendaknya merasakan saudaraku, kemerdekaan sebebas ini, kemerdekaan senikmat ini, kemerdekaan seindah ini. Hendaknya setiap orang saudaraku dapat menikmatinya. Saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan secara turun-temurun hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati pikiran kita supaya benar-benar kita layak, yaitu makan sehidangan dengan Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita uji hati pikiran kita. Adakah engkau percaya bahwa Yesus yang mati di bukit Golgota adalah menggantikan penghukuman yang seharusnya kamu tanggung? Tidak perlu kamu tanggung lagi, sebab Yesus sendiri telah menyelesaikannya di dalam tubuhnya di kayu salib. Adakah engkau percaya bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk menyediakan rumah bagimu? Jika engkau percaya atas semuanya itu, engkau layak makan sehidangan dengan Dia. Oleh karena itu saudaraku, di hadapan kita telah tersedia roti dan juga anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan juga darah Yesus. Mari kita doakan supaya roti dan juga anggur ini benar-benar menjadi roti dan juga darah yang menyelamatkan hidup kita. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan juga anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan juga darah-Mu. Bapa di surga, kami bermohon supaya benar-benar roti dan juga anggur ini benar-benar menjadi tubuh dan juga darah yang menyelamatkan hidup kami. Layakkan kami, oh Tuhan, menerima tubuh dan juga darah ini menjadi tubuh dan juga darah perjanjian yang memberi keselamatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yang dihina dunia, berikan kelepasan yang kekal. Akulah sebabnya
kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah ke atas, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur, berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Roti yang adalah lambang daripada tubuh ini sudah di tangan kami. Kami Bapa di surga percayai bahwa inilah tubuh yang dikorbankan demi untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya kami tanggung. Sekarang tidak perlu kami tanggung karena Engkau sendiri telah menyelesaikan di dalam tubuhmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami terima ini menjadi tubuh yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan dengan penuh iman. Haleluya. Saudaraku, sekarang peganglah darah Yesus di tangan kananmu, angkat ke atas, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa pelanggaran kami, sengaja atau tidak sengaja, disucikan oleh darah Yesus. Kami minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Tubuh dan juga darahmu sudah menyatu di dalam diri kami sebagai pertanda bahwa sejak dari sekarang kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan, kami ada di dalam naungan Tuhan, kami ada di dalam jalan dan juga pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu juga Engkau, oh Tuhan, yang telah membungkus kami dengan darah yang kudus. Engkau yang telah menaungi kehidupan kami. Engkau yang membentengi, oh Tuhan, segala langkah perjalanan kami. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami, jaminan pengampunan dosa terjadi di dalam kehidupan kami, jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu di surga telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin.